Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana? Sudah siap belajar? Namun sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Ya benar, pada gambar tersebut terdapat seorang siswa berkebutuhan khusus yang sedang belajar. Kemudian ada seorang guru yang membantu siswa tersebut untuk memahami tugas yang diberikan. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, jenis pekerjaannya adalah seorang guru. Anak-anak, marilah kita sekarang membaca kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Rahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatan itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Siapakah Sangita Rahman? Sangita Rahman merupakan seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Mengapa ia ingin menjadi guru? Sangita ingin menjadi guru karena mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa. Sikap apakah yang ditujukan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Sikap kepeduliannya terhadap kurangnya guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia dan kesabaran dalam membimbing siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar. Menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang baik? Guru yang baik harus ikhlas, sabar, peduli, dan ramah. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter? Sekarang bacalah puisi berikut di dalam hati dan perhatikan bagian-bagian di dalam puisi dengan saksama. Judul puisi tersebut adalah Cita-Citaku. Kemudian yang membuat puisi tersebut adalah M. Ridwan Hafiz. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Puisi berisi tentang seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi dokter, sedangkan pada bacaan sebelumnya bercerita tentang profesi seorang guru. Sekarang kamu perhatikan gambar ini. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Mari kita cari jawabannya.
Pada subtema sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang daur hidup. Pada subtema ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan? Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Perhatikan beberapa daur hidup hewan berikut ini. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoak akan berubah menjadi kecoak muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoak dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoak dewasa. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoak, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Pada daur hidup nyamuk, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu ceria. Sampai jumpa.